Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungbudu Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di Pontianak, dan dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Muslim di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, memasuki silsilah nomor 56 yang mengangkat tema istimewakan setiap anak. Istimewakan setiap anak. Dan tentunya materi ini bukan hanya tertuju kepada orang tua, akan tetapi juga tertuju kepada orang-orang yang menggantikan peran orang tua. Contohnya Mbah Kakung dan Mbah Putri. Karena sekarang banyak para orang tua yang lebih suka untuk menitipkan anaknya ke siapa? Mbah Kakung dan Mbah Putri, karena dua-duanya sama-sama sibuk bekerja. Maka mungkin yang ada di sini bukan lagi punya anak kecil, dalam arti bukan anaknya sudah besar-besar. Akan tetapi mungkin yang hadir di sini atau para pendengar atau para pemirsa, mungkin ada di antara panjenengan sekalian yang punya cucu yang dititipkan oleh putra panjenengan atau putri panjenengan atau mantu panjenengan. Maka ilmu yang akan kita pelajari ini pun penting. Ini pun penting. Atau mungkin ada di antara kita yang dititipi ponaan, atau ada di antara kita yang punya anak asuh, atau pokoknya intinya ada di rumah kita anak kecil, siapapun dia. Siapapun dia. Ini ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui, dan kadang-kadang kita ini kurang menyadari hal ini. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala manakala menciptakan anak-anak manusia, entah itu laki-laki atau perempuan, apapun warna kulitnya, entah itu hitam maupun putih, apapun sukunya, entah itu suku Jawa, Sumatera, dan seterusnya, entah dia itu di Indonesia atau di luar Indonesia, perlu kita fahami bahwa Allah menciptakan mereka semua adalah sederajat di hadapannya. Semuanya, tidak melihat apa warna kulitnya. Antara yang hitam dengan yang putih sama di hadapan Allah. Antara yang orang Arab dengan yang non-Arab sama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Antara yang keturunan ningrat sama yang bukan keturunan ningrat sama di hadapan Allah. Antara yang anaknya kiai dengan yang bukan sama di hadapan Allah. Yang membedakan cuma cuma takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
yang paling mulia di hadapan yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini yang pertama yang perlu kita fahami. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan lahirnya anak ke muka bumi ini, keluar dari rahim ibunya, sadarlah bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan punya kelebihan dan kekurangan. Ini harus kita fahami betul. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak timpang di dalam menilai anak atau cucu atau keponakan atau anak asuh kita. Yakinlah bahwa setiap anak sebagaimana punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Sebagaimana dia punya kekurangan, dia juga punya kelebihan. Anda ada anak yang cuma punya kelebihan tok tanpa kekurangan. Tidak ada. Sebagaimana tidak ada anak yang cuma punya kekurangan, tidak punya kelebihan. Jadi gak akan kita ketemukan anak ini unggul semuanya. Ya, gak ada kekurangannya sama sekali, tidak ada itu. Ya, yang gak ada kekurangannya ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau para malaikat, Yang namanya manusia pasti punya kekurangan. Ya. Atau sebaliknya. Ya, gak ada yang namanya anak itu kurang kok isinya. Ya. Dan ini kadang-kadang nuwun sewu, ada sebagian orang tua menganggap anaknya seperti itu. Ya, sukanya membanding-bandingkan. Ya, punya anak 5 misalnya. Yang pertama rankingnya 1, yang kelima rankingnya 5. Kok pas banget ya. Atau bukan 5 dari bawah misalnya. Ya. Akhirnya selalu dibandingkan, kamu itu bodoh teman orang kayak mamasmu. Subhanallah. Ya, enggak boleh seperti itu. Nah, pasti anak itu walaupun dia punya kekurangan, pasti dia punya kelebihan. Cuman sayangnya kok bisa ya ada sebagian orang tua, ya. Kok bisa ada sebagian orang tua yang katanya, anak saya nggak punya kelebihan Ustaz. Anak saya punyanya kekurangan tok. Terutama yang kecil ini Ustaz, nggak kayak kakaknya. Kakaknya ini Masya Allah Ustaz, ranking 1 terus, hafalannya sip. Ya manut, disuruh apa-apa manut. Nah ini anak yang kelima ini Ustaz, bisa rankingnya elek, ya, diomong yangel, ya. Kemudian sukanya nakal dan seterusnya. Bikin ribut terus di rumah. Kalaupun ada seperti itu, maka kemungkinan besar itu adalah karena pola pendidikan yang keliru dari orang tuanya. Waduh, kalau orang tuanya sing disarahkan Ustaz, kenyataan. Ya. Karena orang tuanya yang tidak berhasil untuk menggali kelebihan yang ada dalam diri anaknya. Ustaz, anak saya nggak punya kelebihan. Kata siapa? Buktinya Ustaz, itu rapotnya 6 kabeh. Ya, jadi dodok nilainya 6 terus. Kemudian juga nggak pernah dia itu terlihat menonjol di sekolahannya. Ikut lomba nggak pernah dapat, nggak pernah menang, kalah terus. Kawit kelas 1 nanti kelas 6. Inilah masalahnya. Banyak di antara kita menilai kelebihan dengan penilaian yang sempit. Cuma menilai dari nilai rapot. Ya. Jadi kalau nilainya 9, ini punya kelebihan. Kalau nilainya 6, ya, sana kewalik, nggih. Ya, itu berarti gak punya kelebihan. Ini kelirunya di sini. Banyak di antara kita cuma melihat kelebihan itu dari sisi akademiknya saja. Oh, ini nilainya tinggi, berarti ini punya kelebihan. Ini rendah, berarti nggak punya kelebihan. Jangan. Kelebihan itu tidak hanya terbatas di dalam nilai-nilai yang tertera di dalam raport. Ya, ada kelebihan-kelebihan yang lain. Apa Ustadz? Ada orang punya kelebihan akhlaknya. Ya, walaupun nilainya 6. Atau bahkan mungkin nilainya do, re, mi. Nah, paling dhuwur kowe mi kowe. Ya, 1, 2, 3 nilainya. Akan tetapi subhanallah, ya,
Dia disuruh apapun menurut. Itu kan kelebihan apa buatan, Bu? Kelebihan. Apa enaknya punya anak, nilainya 9 semuanya, nak dikongkon ra gelem. Hah? Medegeli apa buatan? Medegeli. Bijinya apik, tapi nggak ada akhlaknya. Nah, ini banyak di antara orang tua, maaf, agak timpang di dalam menilai kelebihan. Ya, kelebihan cuma dilihat dari nilai rapotnya saja, akan tetapi tidak dilihat bagaimana perilakunya. Ustaz, ini perilakunya juga nggak punya kelebihan, Ustaz. Akhlaknya juga nggak menonjol. Mungkin dia menonjol dari sisi yang lainnya. Contoh, menonjol ketekunannya. Banyak di antara kita itu cuma ngelihat hasil, nggak melihat proses. Ya. Kita cuma pengen lihat nih hasilnya, nilainya 9. Nggak melihat proses bagaimana anak sudah berusaha. Subhanallah, bapak-bapak ibu yang kami hormati. Kita kadang-kadang zalim loh sama anak kita. Anak kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Siang malam dia belajar. Tapi karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia IQ yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu cerdas seperti kakaknya. Akhirnya begitu, dia sudah siang malam berusaha, ternyata nilainya cuma 6, kita jatuh-jatuhkan. Kamu itu loh anak kok bodoh, teman. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kita tidak bisa untuk menghargai usaha dia siang malam belajar? Dia sudah berusaha, dia sudah membaca, dia sudah berusaha menghafal. Akan tetapi karena keterbatasan kecerdasan yang dia miliki, kakaknya mungkin sekali baca langsung bisa. Tapi adiknya ini sampai 10 kali, sampai 11 kali. Apa kita tidak bisa menghargai usaha dia yang membaca sampai 11, mengulangi sampai larut malam? Itu kelebihan. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya melihat, Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya melihat hasil, tapi Allah juga melihat namanya proses. Ya. Lihat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada nggak di antara nabi yang diutus oleh Rasul nggak punya pengikut? Ada nggak? Ada. Siapa bilang nggak ada? Rasulullah SAW pernah bercerita, wa ya'ti nabiyyun wa ma'ahu rajulun, wa ya'ti nabiyyun wa ma'ahu rajulani, wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahadun. Rasul SAW pernah bercerita, nanti pada hari kiamat akan datang nabi yang pengikutnya cuma 2. Subhanallah. Nabi pengikutnya cuma berapa? 2. Kemudian kata Rasul SAW, akan datang nabi yang lainnya pengikutnya cuma 1. Jadi cuma kesebelasan. Ya, cuma berdua saja. Wa ya'ti nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Dan akan datang nabi, enggak ada pengikutnya sama sekali. Apakah nabi tersebut kemudian dimarahin sama Allah? Enggak. Enggak dicela sama Allah. Enggak dijelek-jelekkan sama Allah nabi tersebut. Kenapa? Karena sudah berusaha mereka. Jadi kita itu jangan cuma melihat hasil. Lihatlah prosesnya. Bagaimana anak tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana anak tersebut sudah berusaha untuk mengulang pelajarannya. Makanya jangan cuma melihat nilai yang tertera di dalam raport. Jadi itu bukan hanya satu-satunya kelebihan. Ada kelebihan yang lain. Ada ketekunan kelebihan. Ada juga anak kita yang punya kelebihan keterampilan. Ya, terampil anak ini. Dalam arti dia ini gak gampang menyerah. Ya, otak-atik. Walaupun mungkin awal-awalnya cuma ahli bongkar saja, bukan ahli pasang. Menerima bongkar, gak menerima apa? Pasangnya biasanya anak-anak kecil kita ini, Masya Allah. Memang subhanallah. Kadang-kadang kita ini memang kurang sabar ya. Yang namanya mobil-mobilan, si jenis ban gue entong kabeh. Orang sisi-sisi sing lengkap. Kadang-kadang ki sing kurang ngarepe, kadang-kadang malah babar blas enggak ada bannya. Ya Allah, memang kita ini butuh untuk terus diingatkan supaya sabar, termasuk sing ngomong. Ya, termasuk yang bicara. Kita kadang-kadang subhanallah, anak ini dia bongkar ini, bongkar ini, tapi enggak bisa masang lagi. Ya Allah, itu mungkin adalah proses dia untuk mengembangkan keterampilannya. Walaupun bukan
berarti kita ini kemudian membiarkan anak kita membongkar-bongkar laptop kita, bukan. Ya, itu barang mahal, itu lain masalah. Tapi kalau misalnya mobil-mobilan harganya 5.000, 3.000, 2.000, kemudian dia bongkar-bongkar, nggak bisa lagi masangnya, ya jangan dimarah habis-habisan. Walaupun kita tetap menasihati, ayo nak, tadi coba diingat-ingat kamu bongkarnya gimana, masangnya gimana, itu nggak apa-apa. Jadi ketika anak sudah menampilkan penampilan seperti itu, atau sudah menampilkan keahlian suka bongkar, walaupun belum bisa belum bisa pasang, itu adalah sebuah keterampilan, ya. Makanya sering saya dengar cerita ada ahli elektronik, ternyata dahulu korbannya banyak, ya radionya bapake, ya, TV-nya ibune, ya. Jadi korbannya itu banyak, sampai akhirnya dia menjadi ahli elektronik, ya. Jadi subhanallah, kini harus melihat, ya, harus kita melihat bahwasanya kelebihan anak itu tidak terbatas di dalam satu bidang saja. Anak itu mungkin punya kelebihan ini, nggak punya ini, anak punya ini, nggak punya ini. Dan subhanallah, sekedar contoh saja, saya juga melihat anak-anak ternyata seperti itu, ya. Anak-anak kami yang baru 3, kalau ditanya orang, Ustaz putranya berapa? Baru 3. Karena saya punya cita-cita punya anak yang lebih dari 3, ya. Jadi orang muslim itu cita-citanya yang tinggi gitu loh. Jadi cita-citanya yang tinggi, jangan cuma cita-citanya anak 1, jangan, ya. Cita-citanya yang banyak sekalian, tapi juga dididik. Ya, orang kur gawe anak tok, gawe anak orang dididik ya pada baik, ya. Jadi subhanallah, dari 3 anak ini punya kelebihan masing-masing, walaupun punya kekurangan. Mungkin yang nomor pertama kelebihannya Masya Allah, ya. Kalau suruh ngapal Masya Allah, cepat hafalannya dan kuat. Akan tetapi kalau disuruh ngapa-ngapain Masya Allah juga, ya. Maksudnya disuruh bantu, ya, itu agak sulit. Anak yang kedua suruh ngapal sulit, tapi kalau disuruh bantu Masya Allah. Artinya ini masing-masing itu punya kelebihan, ya. Cuman bukan berarti kekurangannya itu kita biarkan saja. Nanti akan kita bahas. Jadi gini, jadi anak-anak itu punya kelebihan. Ustaz, bagaimana cara mencari kelebihan anak-anak kita? Bagaimana cara mencari kelebihan anak-anak kita? Tentunya kita perlu melakukan pengamatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita amati. Anak ini ketika dia sukanya bongkar pasang, oh ini punya kelebihan di sini. Oh ini anak ini dia punya ketika melihat temannya jatuh. Misal contoh ini, ya, melihat lagi mainan, ya, misalnya anak kita 3, kemudian sama tetangga 1 lagi mainan, lagi lari-lari, balapan lari. Kemudian anak tetangga ini jatuh. Kita perhatikan, siapa di antara 3 anak ini yang akan pertama kali menolong? Gak usah disuruh, lihat. Kalau misalnya anak ketiga ini, langsung nolong, oh berarti ini punya kelebihan kepedulian sosial. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Oh, anak saya yang nomor 3 ini punya kepedulian. Ini kelebihan, nemu, kita tulis. Atau kalau nggak ditulis ya diingat-ingat, oh anak saya ini punya kelebihan ini. Atau kalau misalnya kita kesulitan untuk menentukan kelebihan anak kita, alangkah baiknya kita kerjasama dengan guru yang ada di mana? Yang ada di sekolah. Ya. Kita kerjasama dengan guru yang ada di sekolah. Kita datangi gurunya. Kita katakan sama Pak Guru atau Bu Guru, "Nun sewu Pak Guru, Bu Guru, saya minta tolong anak saya ini dicarikan kelebihannya di mana?" Karena biasanya guru-guru kan mungkin mereka karena sudah belajar ilmu pendidikan, ya ada kognitif dan macam-macam lah, ya. Punya tahu keterampilan, ada kognitif, ada afektif, ada macam-macam. Itu kita tanya sama guru kita. "Nun sewu Pak Guru, ini kira-kira anak saya kelebihannya apa?" Atau misalnya kalau bukan Pak Guru di sekolah, kita tanya kepada Ustadz misalnya. Ya, Ustadz yang ada di TPA, tempat ngajinya. Atau guru privat yang ada di bimbelnya. Atau pokoknya kita berusaha untuk mencari tahu sampai ketemu. Supaya apa? Kalau misalnya kita sudah ketemu kelebihan anak kita, maka langkah berikutnya ada 3 langkah, ya, yang ada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga buat para pemirsa atau para pendengar yang ingin untuk mendapatkan artikelnya secara cuma-cuma, bisa membuka di web kami tunasilmu.com. Ya, di tunasilmu.com silahkan bisa dibaca di sana. Ada 3 langkah setelah kita menemukan kelebihan yang dimiliki oleh anak kita. Yang pertama, setelah kita temukan kelebihan itu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah berilah pengakuan. Pengakuan dalam arti kita harus mengungkapkan bahwa anak kita punya kelebihan A.
Ada sebagian orang tua yang nuwun sewu dingin, ya, nggak pernah ngajak ngobrol anaknya. Jadi anak punya kelebihan, punya prestasi, misalnya nih, anaknya datang, bawa gambar di sekolahan. Perasaan anak ini udah bagus banget gambarnya. Gambar rumah, gambar pemandangan, ya, itulah dulu lah. Kita kan gunung 2, terus nopo? Matahari, terus jalan di mana? Kok sama ya? Ya, kata Pak Tino Sidin bagus. Ya, ada jalan di tengah, kemudian ada nopo? Ada rumah, ada sawah, ya, kemudian ada langit, ya. Mungkin menurut dia sudah bagus sekali, ya. Kemudian dia langsung datang kepada bapaknya, Pak, ini gambar saya bagus. Dilihat sebentar, benang bundet ya, astagfirullah. Gak dihargai sama sekali, ya. Atau misalnya anak kita betul-betul memang bagus, dia bawa rapot, ya, nilainya memang betul-betul 9, 8, 9, ya, itu semuanya nilainya. Pak, ini rapotku tinggi, dilihat sama bapaknya. Cuma gitu saja, ya. Gak ada sama sekali pujian. Harus ada, ya. Walaupun mungkin caranya macam-macam. Ada yang dengan ungkapan kata-kata, ya. Ada yang dengan ungkapan kata-kata, ya, mengucapkan, oh Masya Allah, putranya Bapak pintar sekali, barakallahu fiik, ya. Mungkin dengan kata-kata, ya, tapi nggak perlu berlebihan, ya, nggak perlu berlebihan, tetap terukur pujiannya tersebut. Ya, kalau misalnya nggak bisa kata-kata, mungkin dengan isyarat. Ada sebagian orang tua memang bawaan gawan bayinya itu nggak terlalu pintar untuk berkomunikasi, ya, maka dia bisa dengan isyarat. Ya, dia datang bawa dia, kita langsung pakai jempol, kalau perlu 4 jempol. Ya, jempol tangan dan jempol mau kaki, sip. Nah, gitu, kan marem gitu. Anak-anak itu senang. Oh, diberikan pengakuan, oh nak, kamu tuh punya kelebihan di sini. Kalau misalnya anak kita punya kelebihan, kemudian kita diam saja, kita tidak tunjukkan apresiasi kita kepada kelebihan anak, sama saja kalau kayak gitu. Sama saja kayak kita tidak memberikan apresiasi. Ya, atau sama saja kayak anak kita nggak punya kelebihan. Makanya ketika anak dipuji, senang. Loh, nggak usah anak, panjenengan saja, ibu-ibu ya, ibu-ibu nih. Ibu-ibu kalau misalnya duduk, ya, kemudian di sampingnya ada ibu-ibu yang memuji jilbab atau baju yang panjenengan pakai. Senang nggak, Bu? Bu, senang nggak, buatan? Buatan? Senang. Ya. Orang yang tua saja, ya, orang yang sudah segede kita, kalau kita dipuji kita senang, ya. Apalagi anak-anak kecil, ya. Apalagi anak-anak kecil, ya. Misalnya dia punya kelebihan tadi itu bongkar selama sekian bulan, kerjanya cuma bongkar. Suatu hari sukses untuk bongkar dan pasang. Langsung kita apresiasi, Masya Allah, pinter banget putranya ibu ini, putranya umi, putranya abi, putranya bapak, pinter banget, Masya Allah. Gini loh nak, bagus, nggak cuma bongkar tok, sekaligus sama apanya, sama pasangnya. Kasih apresiasi, ya. Kalau misalnya tidak bisa dengan omongan, mungkin dengan isyarat. Contohnya kita peluk dia, ya. Ada sebagian orang tua nggak pernah memeluk anaknya, nggak pernah mencium anaknya. Dia anggap itu adalah sebuah kejantanan, nggak pernah mencium anaknya. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Ada seorang sahabat Nabi SAW, saya lupa namanya, melihat Rasulullah SAW mencium cucunya. Kalau nggak salah Al-Hasan atau Al-Husain, ya. Nabi SAW mencium cucunya. Maka sahabat itu yang melihat Nabi SAW begitu mesra mencium cucunya, dia langsung ngomong, ya Rasulullah, inna li 'asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Wahai Rasul, aku ini punya anak 10. Berapa anaknya? 10. Enggak ada satupun yang pernah aku cium, wahai Rasul. Bangga. Jadi enggak pernah mencium anaknya, bangga. Jadi menganggap dia itu adalah sebuah kejantanan, sebuah ketegasan, ya. Jadi ini loh punya wibawa, nggak pernah nyium anak, ya. Dia mengatakan seperti itu di hadapan Nabi SAW. Apa jawaban Nabi SAW? Innahu man la yarham la yurham. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai sahabatku,
Orang yang nggak punya kasih sayang nggak akan disayang sama Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ini nggak sayang sama anak, nggak disayang kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikan apresiasi kepada anak dengan ciuman, dengan pelukan, dengan elusan tangan, ya. Ya, ini adalah yang pertama. Jadi ini langkah yang pertama setelah kita mengetahui kelebihan anak. Yang kedua, ya. Setelah kita mengetahui kelebihan anak, yang kedua, kembangkan anak dari kelebihan itu. Jadi, kita mengembangkan anak dari kelebihan yang kita temukan tersebut. Misalnya, anak ini suka bongkar pasang. Nah, kalau perlu kita belikan alat atau permainan yang isinya adalah bongkar pasang. Dan itu banyak. Ya, ada puzzle, kemudian ada apa namanya itu? Ya semuanya mirip-mirip gitulah ya. Ya, atau alat-alat mungkin yang agak naik dikit, enggak cuma puzzle ya, mungkin kita kasih apa namanya tray itu ya. Tray sih bahasa ininya apa? Bahasa Indonesianya? Openg. Openg. Tapi hati-hati nanti panjenengan nanti radionya dibongkar bener. Jadi kasih anak itu, kasih fasilitas. Atau misalnya kita lihat anak ini suka main bola, enggak apa-apa. Belikan sepatu bola, enggak apa-apa. Fasilitasi anak. Ya. Atau anak misalnya sukanya, wah ini kayaknya anak ini suka manah ini. Belikan alat. Ya. Kalau memang punya uang. Ya. Oh ini anaknya suka gambar, belikan pulas. Ya. Kasih fasilitas kepada anak, ya bimbing mereka untuk menentukan cita-citanya. Ya. Dan biasanya cita-cita itu kalau linier, ya, kalau segaris, ya, kalau sesuai dengan hobinya, itu biasanya akan lebih mudah. Nah, akan lebih mudah untuk tercapai. Akan tetapi tentunya di sini tidak mengabaikan aturan agama. Misalnya anak sudah dikasih fasilitas sepatu bola, sudah dikasihkan bola, kemudian akibatnya sampai nggak sholat, wah itu lain masalah. Maka kita harus tetap kita inilah umat yang beragama. Kita ini punya agama. Ya, jadi hobi itu tidak kemudian didewakan, tidak. Akan tetapi kita melihat anak ini punya kelebihan, kemudian kita melihat kelebihannya ini atau hobinya sudah mulai menyerempet aturan agama, maka kita akan tarik lagi supaya lurus dan tidak bengkok. Inilah yang kedua. Yang terakhir, setelah kita mengembangkan anak, yang terakhirlah kita tidak perlu membanding-bandingkan. Tidak perlu membanding-bandingkan, karena masing-masing punya kelebihan. Dalam arti begini ya. Jadi kita itu jangan punya standar yang sama. Ya, kalau misalnya anak ini punya kelebihan, hafalannya kuat, yang ini hafalannya lemah, tapi dia punya keterampilan, kalau bisa standarnya jangan sama. Ya, karena nggak mungkin disamakan. Ini sekali baca langsung hafal, yang ini baca 10 kali nggak hafal. Masa kita targetkan sama-sama hafalannya kakak kamu, kalau 10 juz, kamu juga harus 10 juz. Ya enggak lah. Ya, jadi kita kasih beda. Kalau misalnya hafalannya lemah, ya katakanlah dia sudah hafal 5 juz, alhamdulillah sekali itu. Ya, hafalannya lemah bisa sampai hafal 5 juz itu masya Allah. Ya, artinya nggak usah terlalu membanding-bandingkan. Ya, dalam arti lihat tuh. Walaupun untuk memotivasi sebenarnya tidak apa-apa. Akan tetapi jangan selalu motivasinya seperti itu. Karena kadang-kadang anak itu kalau dibanding-bandingkan nggak suka. Ya. Gak usah anak kita aja kalau dibanding-bandingkan, misalnya panjenengan Pak, dikatakan sama ibunya, sama istrinya, Pak, Mbok yang ganteng itu loh kayak suami tetangga itu, gimana rasanya Pak? Waduh ya, kebangetan. Nanti gantian bapaknya kepada ibunya, Bu, itu Mbok Ayu itu loh kayak tetangga itu loh, rasanya sakit kan Bu, sakit hatinya, ya. Jadi kalau memang tidak perlu untuk membanding-bandingkan, ya, dan tidak ada maksud apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, nggak usah membanding-bandingkan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah masih ada satu pertemuan lagi. Ya, ini belum selesai pengajian kita untuk hari Senin, masih ada Senin depan. Itu yang terakhir sebelum Idul Fitri, insya Allah. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, silakan. Baiklah, jazakumullahu khairan Ustaz. Demikian tadi kita telah simak bersama materi pada kajian kesempatan kali ini. Selanjutnya kita beralih ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan yang pertama dari keluarga Insani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada akhwat yang sudah mandi wajib dari haid,
Akan tapi sehari sesudahnya keluar flek, tapi sedikit. Sebagian orang ada yang mengatakan kita wajib mandi lagi, dan sebagian lagi ada yang mengatakan tidak wajib. Manakah pendapat yang benar pada kasus tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, tapi saya belum bisa menjawab pertanyaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang lain mungkin. Ya, pertanyaan berikutnya masih dari keluarga Insani. Bismillah, dari Ummu Fulan yang ada di bumi Allah. Ustadz, saya memilih untuk keluar dari PNS untuk mendidik anak dan mengasuh anak saya sendiri, dan juga untuk menghindari ikhtilat di tempat kerja. Akan tapi orang tua tidak ridho atas keputusan saya. Beliau merasa sia-sia menyekolahkan saya. Apakah saya berdosa, Ustaz, karena membuat orang tua marah? Jazakallahu khairan. Iya, jadi ada seorang ibu yang memilih untuk keluar dari pekerjaannya karena menganggap situasi di pekerjaan kurang kondusif, dan juga ingin konsentrasi di dalam mengemban amanah pendidikan anak. Karena keputusan itu akhirnya orang tua marah. Apakah berdosa kepada orang tua atau tidak? Pertama begini, ketika Anda ingin mengambil sebuah keputusan, dan keputusan itu bukan keputusan biasa, dan dimungkinkan akan menimbulkan dampak buat orang-orang terdekat Anda, maka perlu untuk mempersiapkan mental Anda dan juga mental orang-orang dekat Anda, dalam harilah orang tua. Ya. Ketika Anda tahu bahwa orang tua kemungkinan besar akan marah dengan keputusan itu, maka Anda perlu mensosialisasikan itu kepada orang tua terlebih dahulu. Ya, alasannya apa? Pertimbangannya apa? Sehingga nanti orang tua, kalaupun ada semacam kekecewaan, tidak terlalu dalam kekecewaannya. Ya. Inilah yang perlu untuk kita cermati. Banyak masalah yang terjadi bukan karena keputusan yang salah, tapi karena tidak diawali dengan persiapan mental dari kita untuk orang-orang yang kita cintai. Ya. Maka dalam hal ini sebenarnya seharusnya, ya, sebelum Anda mengambil keputusan itu, Anda sampaikan hal itu kepada orang tua. Alasannya apa? Dengan alasan yang bisa diterima. Ya, dengan alasan yang bisa diterima. Alasan pendidikan anak itu tentu adalah sebuah alasan yang sangat kuat. Ya, Anda mungkin bisa ambil contoh, lihat itu anaknya fulan, atau enggak sebut nama juga enggak apa-apa. Kita lihat misalnya beberapa anak yang terlantar pendidikannya karena kedua orang tuanya sama-sama sibuk, ya, sehingga pendidikannya diserahkan terima kepada pembantunya, dan pembantunya juga mungkin tamat SD saja tidak, sedangkan orang tuanya sampai S2, S3, yang menikmati ilmunya bukan anaknya sendiri, yang menikmati ilmunya malah anaknya orang lain. Nah, ini perlu dikasih contoh-contoh yang seperti itu kepada orang tua. Ya, perlu dikasih contoh yang seperti itu kepada orang tua. Jadi alasan itu secara pertimbangan logisnya. Mungkin suatu saat pertimbangan agamanya bagaimana? Ya, bahwa yang namanya mencari nafkah itu sebenarnya adalah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami, ya, tanggung jawab bapak. Ya, dialah yang bertanggung jawab untuk mencari itu, sedangkan istri punya tanggung jawab untuk mendidik anak dan seterusnya. Kemudian mungkin disampaikan bahwa ini nanti akan menjadi tabungan pahala buat kita semuanya, bukan hanya buat orang tuanya, buat juga kakek neneknya. Ya, karena dia akan mendoakan, akan jadi amal jariyah. Jadi setelah melalui sekian proses mempersiapkan mental orang-orang yang kita cintai, baru kemudian kita mengambil keputusan. Kalau misalnya kemudian orang tua agak marah kepada kita karena keputusan yang kita ambil, dan kita sudah melakukan sosialisasi sebelumnya kepada orang tua, maka tidak mengapa, insya Allah. Cuman kita berusaha untuk mencari ridhonya orang tua dengan sering datang ke situ, ya, dengan sering membawakan oleh-oleh mungkin, dengan sering mengajak orang tua ngobrol. Intinya kita ini berusaha untuk mencari ridhonya orang tua tanpa melanggar aturan agama, ya.
Karena Nabi kita SAW bersabda, innahu la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ketahuilah, tidak boleh kita taat kepada makhluk di dalam sebuah perbuatan yang melanggar aturannya Allah. Kira-kira seperti itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita semuanya dan orang tua sang penanya untuk menerima keputusan yang tepat yang sudah Anda ambil. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullahu khairan Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari pendengar radio Muslim yang ada di Jogja. Kami persilakan untuk radio Muslim. Baik, jazakumullah khairan atas kesempatannya. Berikut pertanyaan dari pendengar radio Muslim, Ustaz. Ustaz, bolehkah saya mengulangi sholat saya di rumah sepulang berjamaah di masjid karena imam masjid sholat dengan tergesa-gesa dan tidak tumak ninah, sehingga saya khawatir sholat saya tidak sah? Dari Pak Wiwi di Jakarta. Mohon jawabannya, Ustaz. Apakah boleh kita mengulangi sholat di rumah karena kita tahu imamnya tidak tumak ninah? Kalau kita yakin betul imamnya tidak tumak ninah, bukan hanya boleh mengulang, tapi harus diulang. Bukan boleh, tapi apa? Harus. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya imamnya nggak sah, berarti nanti sholat makmumnya juga apa? Nggak sah. Nah, itu ujungnya seperti itu. Kalau imamnya sholatnya nggak sah, makmumnya juga nggak sah. Maka bukan hanya boleh diulang, tapi harus diulang. Itu kalau memang betul-betul imamnya tidak tumak ninah. Ya. Kalau imamnya masih tumak ninah, tapi tumak ninah batas minimal, ya nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan Ustaz. Yang berikutnya, pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Kepada Radio Roja kami persilakan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Ustadz, anak saya naik kelas 3 MTS sekarang, dan sekarang ini berada di pesantren. Libur di rumah, kenapa tambah nakal? Jauh dari kata soleh, tak pernah sholat, dan kami habis kata menasihatinya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fik. Anak sekolah di MTS apa di pondok itu? Di MTS, Ustaz. Ya, anak sekolah di MTS kelas 3, liburan, pulang-pulang malah tambah nakal. Ini kenapa ini? Nah, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mungkin anaknya itu ketemu dengan teman yang nakal. Akhirnya terpengaruh oleh temannya. Ustaz, masa di MTS, di Aliyah, di pondok ada anak nakal? Oh, siapa bilang nggak ada? Kenapa bisa ada, Ustaz? Iya, karena sebagian orang tua menganggap sekolah agama itu bengkel. Nyaris nakal lembek, dilebokakan. Ya, kayak mobil rusak. Jadi mobil dibawa ke bengkel kapan? Kalau rusak. Ada sebagian orang tua menganggap pondok itu bengkel. Wis rusak, lembek, dilebokakan. Itu salah. Nah, itu paradigma yang keliru. Nggak boleh seperti itu. Mau dicetak ulama kok inputnya mobil-mobil rusak ini. Nah, seharusnya dimasukkanlah orang-orang yang punya EQ tinggi, yang soleh, yang bagus. Ya, itu seperti itu. Ya. Jadi maka kalau memang pengaruhnya karena pengaruh anak ini bergaul dengan anak yang nakal, maka kita harus berusaha mengarahkan anak memilih teman yang baik. Nah, ini yang kadang-kadang sebagai orang tua nggak paham. Makanya banyak orang tua yang datang ke rumah mau masukkan anaknya ke pondok. Saya katakan, nak, dan orang tuanya juga, tetap nanti ke pondok pilih teman. Kalau salah pilih teman, nanti jalannya juga bisa salah. Ya. Dan saya sering ketika di pondok melihat bagaimana teman-teman yang gagal gara-gara salah milih teman. Makanya dulu saya diwanti-wanti betul oleh orang tua ketika akan masuk ke pondok, pilih teman. Dan betul-betul saya cari di sana teman yang rajin belajar, teman yang punya prestasi, itulah yang dijadikan sebagai teman. Teman yang memang nggak pernah belajar, nggak usah dijadikan teman. Ya, nggak usah dijadikan teman. Ya, ini kalau faktornya adalah faktor
faktor dari anak tersebut punya teman yang nakal. Atau faktor yang kedua, mungkin karena kurang perhatian dari orang tuanya. Ustaz sudah dimasukkan ke pesantren, ya sudah, oh ini dia masalahnya. Yang punya kewajiban mendidik anak, kewajiban utama di tangan siapa? Pondok atau orang tua? Orang tua. Ya, pondok itu sebagian orang menganggap tempat penitipan anak. Ya, sehingga kalau sudah dititipkan di sono bodoa, segeluntung, dititipakan. Ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi ketika sudah memasukkan anak ke pondok, orang tua harus mengikuti perkembangannya. Ya. Ada sebagian orang tua nuwun sewu karena saking banyak anaknya dan anaknya ini dimasukkan ke pondok terpencar-pencar yang nomor 1 di sini, sampai kadang-kadang lupa si nomor kia si anaknya yang dia pesantren apa. Dan itu kan menunjukkan apa? Menunjukkan keperhatian. Loh, saya pernah diceritai sama seorang yang ikut bantu di pondok. Ada anak gak pernah dijenguk sama orang tuanya sampai 3 tahun, 4 tahun. Itu adalah kebangetan teman, keterlaluan. Ya, bukannya saya katakan jenguk setiap minggu. Kalau jenguk setiap minggu ya terlalu manja itu namanya. Ya, saya ingat sekali dulu ketika di pondok paling dijenguk sama orang tua paling 3 bulan sekali. Itu pun juga subhanallah, bapak kami Allah yarham, paling datang ngobrol sebentar, setengah jam. Saya dulu mondoknya di Jawa Timur, bapak di Banyumas. Datang dari Jawa Timur, dari Banyumas ke Jawa Timur, sudah menempuh perjalanan begitu jauh, begitu lama, begitu ketemu setengah jam, wis ya, bapak kondur, astagfirullah. Ya. Jadi betul-betul kita tuh kami itu dididik untuk betul-betul mandiri gitu loh, nggak cengengan. Kadang-kadang iri juga perasaan dalam hati melihat ada teman-teman yang orang tuanya sampai nginep seminggu di pondok. Nah, akan tetapi subhanallah yang seperti itu justru malah kurang mendidik. Ya. Jadi ketika kita memasukkan anak kita ke pondok, bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab, bukan. Maka kita harus mengikuti perkembangannya. Dan sekarang mengatakan kelas 3, berarti kelas 1, kelas 2 bagaimana? Ya, ujuk-ujuk sudah kelas 3 nggak mau sholat. Berarti kelas 2, kelas 1, kelas 2 masa tahu-tahu berubah gitu saja? Pasti kan ada prosesnya. Nah, ketika dia masih kelas 1, pulang ke rumah sudah mulai ada tanda-tanda dia agak malas, berangkat tapi agak malas. Itu kan sudah merupakan indikasi yang harus kita waspadai. Ya. Maka ini yang dapat kami sampaikan. Dan tentunya yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya betul-betul menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Ya, silakan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan berikutnya kita persilakan kepada pendengar radio Bas FM yang ada di Salatiga. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari pendengar Radio Bas dari Ibu Ayuni. Assalamualaikum Ustaz, hukuman apa yang terbaik untuk anak yang nakal? Karena kadang orang tua jadi ikut stres menanganinya. Tafadhol Ustaz. Hukuman apa yang harus dijatuhkan oleh orang tua kepada anak yang nakal sehingga orang tua kadang-kadang stres? Pertama, itu nakal atau kreatif? Ada sebagian orang tua tidak bisa membedakan antara nakal dengan apa? Kreatif. Ya. Anaknya kreatif dikatakan nakal. Ya. Ini yang pertama. Kadang-kadang anak kreatif kayak yang tadi lah kata bongkar pasang itu kan bukan nakal. Ya, itu kan bukan nakal. Kecuali kalau bongkar pasang TV-nya tetangga itu lain masalah. Ya. Misalnya bongkar pasang mobilnya itu bukan nakal, itu kreatif anak. Ya, ini yang pertama yang harus didudukkan. Nah, bedakan antara nakal dengan kreatif. Yang kedua, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kenakalan itulah berproses. Nggak mungkin ujuk-ujuk bocah langsung nyolong duit 50 juta, nggak mungkin. Pasti sebelumnya ada awalnya. Awalnya adalah misalnya dia menemukan barang di rumah bukan milik dia ambil. Kita sudah tegur atau belum? Ketika mulai muncul embrio, ketika mulai muncul bibit-bibit anak melakukan kesalahan, kita sudah tegur atau belum? Itu yang jadi masalah. Ada sebagian orang tua nunggu ketika sudah menjadi penyakit akut stadium 4 baru sadar. Ya. Ketika anak sudah nyolong motor baru sadar. Nah, kemarin ketika dia mengambil jajannya kakaknya atau adiknya nggak ngomong, apa diingatkan? Ya. Jadi tak
mungkin anak itu ujuk-ujuk langsung rusak seperti itu. Pasti ada awal-awalnya. Nah, di awal-awal ini kita mengingatkan anak atau tidak? Ya. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, ya, anak itu nggak mungkin nakal terus. Pasti suatu saat dia melakukan kebaikan. Ya, misalnya anak ini nakal terus, nggak mungkin 24 jam nakal terus, nggak mungkin. Pasti suatu saat dia melakukan kebaikan. Mungkin dia baca Quran, mungkin dia sholat, mungkin dia membantu orang tua. Nah, ketika anak itu nggak nakal melakukan kebaikan, dipuji nggak? Ada sebagian orang tua lisannya keluh, nggak bisa memuji anaknya, salah. Ya. Jadi kalau misalnya anak punya kenakalan dan dia pernah melakukan kebaikan, dipuji dong kebaikannya. Kenapa? Karena mungkin kenakalannya itu gara-gara nggak pernah dipuji ketika melakukan kebaikan. Jadi orang tuanya itu nggak pernah merespon anaknya. Orang tuanya nggak pernah merespon anaknya ketika melakukan kebaikan. Meresponnya ketika anaknya nakal, sehingga anak merasa, wah, saya ini nggak pernah diperhatikan oleh orang tua saya. Saya diperhatikannya kalau nakal, berarti supaya diperhatikan orang tua saya harus nakal. Itu kesimpulannya. Maka jangan anggap remeh. Ya, kita harus memberikan apresiasi kepada kebaikan anak. Ini yang ketiga. Yang keempat, kalau memang dibutuhkan hukuman, maka Nabi SAW mengatakan, ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Jadi pukullah anak ketika dia melakukan kenakalan tidak sholat ketika umur 10 tahun. Nah, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pukulan sebagai sebuah hukuman itu adalah diberikan ketika pelanggarannya itu berat. Jadi bukan sekedar apa? Bukan sekedar nakal dikit-dikit. Orang titik-titik plak. Enggak dikit-dikit pukul. Enggak. Tapi pukulan itu adalah sebuah hukuman yang paling tinggi, yaitu ketika anak melakukan kesalahan yang fatal. Contohnya anak tidak sholat. Sebagian orang tua anak orang sholat dijorakan baik malah. Ya. Ini salah ini. Barometer yang kebalik. Ya. Jadi anak itu diberi hukuman puncak, di antara puncaknya adalah ketika anak melakukan pelanggaran yang berat, itu pun dipukul. Dan mukulnya pun tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Nanti babak belur, nanti biru-biru, nanti benjut-benjut. Enggak. Para ulama kita mengatakan darbatan ghaira mubarrihin. Pukulan itu sifatnya adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Cukup periwe. Orang marem Ustaz. Nah, gue masalahnya karpe mareme apa pendidikannya. Ada sebagian orang tua kan ketika menghukum anak itu pelampiasan. Nah, melampiaskan kemarahan, bukan mendidik. Karena motifnya adalah melampiaskan kemarahan, nanti timbulnya dari hati anak kita menerima atau dendam. Dendam, karena motivasinya beda. Ketika kita mukul, apa alasannya? Kalau alasannya ingin melampiaskan kemarahan, yang muncul dalam hati kita adalah dalam hati anak kita dendam. Tapi kalau motivasi kita untuk mendidik anak tersebut, maka yang ada dalam diri anak kita adalah akan menerima dan tidak mendendam. Hati-hati. Niat di dalam hati kita berpengaruh. Ya, jadi hukuman bisa dijatuhkan, ya, ketika memang sudah kesalahan itu tinggi. Nah, kalau misalnya kesalahan masih kecil, hukumannya juga disesuaikan. Misalnya, contoh, hukumannya dikurangi uang jajan, atau dikurangi waktu bermain, atau ya silakanlah. Anda yang lebih tahu kira-kira yang manjur buat anak kita. Oke, pertanyaan terakhir, silakan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Pertanyaan terakhir datang dari pendengar radio Majas yang ada di Yogyakarta. Apakah benar kita dilarang mengucapkan kata jangan pada anak? Apakah benar kita dilarang mengucapkan kata jangan, ajak, nggak boleh kepada anak? Enggak benar. Ya, siapa bilang kita nggak boleh mengatakan ya jangan? Di dalam Al-Quran banyak. Di dalam Al-Quran banyak mengucapkan kata jangan. Contoh, nasihatnya Luqmanul Hakim. Nasihatnya siapa? Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa bunyi nasihatnya? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan berbuat syirik.
Luqmanul Hakim, seorang bapak yang terkenal sekali kesolehannya, ya, seorang bapak teladan, menggunakan kata jangan. Siapa bilang jangan? Nggak boleh. Ya, boleh. Ya, menggunakan kata jangan itu boleh. Siapa bilang nggak boleh? Dalam Al-Quran banyak contohnya. Nabi juga banyak menggunakan kata jangan. Ya, jadi Nabi SAW menggunakan kata jangan di dalam nasihatnya kepada orang lain, kepada anak-anaknya, ya, kepada seorang sahabat, la taghdab, jangan marah. Itu nasihat dari Nabi SAW. Faraddada miraran, diulangi berkali-kali. La taghdab, jangan marah. Loh, apakah ada pendidikan yang lebih baik dibandingkan pendidikan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Enggak ada. Cuman, ada cumannya ini, ya. Ada cumannya. Apa cumannya? Cumannya harus ideal. Jadi aja titik-titik apa? Jangan terus. Ya. Karena kata sebagian ahli pendidikan, kalau selalu anak dihadapkan dengan kata jangan, katanya itu kurang berkembang apanya? Otaknya. Apa-apa takut. Ya, misalnya anak sudah mulai bisa naik kursi, kita langsung kata apa? Jangan naik kursi. Ya, akhirnya nggak berkembang. Yang betul adalah anak naik kursi, kita katakan hati-hati ya nak, hati-hati. Ya, jadi dia latihan naik, nggak apa-apa, kita pegangin. Ya, kalau ternyata jatuh, ya nggak apa-apa nak, itu besok hati-hati lagi ya. Itu nggak apa-apa. Jadi menggunakan kata jangan itu boleh, tapi kata jangan ini jangan selalu. Ya, selalu dikit-dikit jangan, enggak. Ya. Jadi perlu ada keseimbangan antara motivasi dengan larangan. Jangan itu kan larangan. Ya, motivasinya apa? Ya, kita memotivasi anak, mengajak kepada kebaikan. Ini harus seimbang. Karena dalam agama kita ada targhib, ada tarhib. Ya, ada ancaman, ada anjuran, ada ajakan. Ini yang insyaallah bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.